Akan tetapi bagi Reddy, Imron selalu kalah. Dan setiap kali Imron kalah, Reddy sering sekali menertawakannya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan. Kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Nasib tragis menimpa seorang pemuda asal kota Malang, Jawa Timur pada tahun 2020. Pemuda tersebut ditemukan tidak bernyawa di mes tempat dia bekerja dengan kondisi yang mengerikan. Kepalanya ditutupi dengan jaket, tubuhnya bersimbah cairan merah. Mirisnya, pelaku dari aksi kekejian ini merupakan rekan kerjanya sendiri yang juga menjadi teman sekamar sekaligus sahabat sejak dia masih di kampung halaman. Pelaku dengan tega menghabisi nyawa korban karena merasa sakit hati akibat dihina setelah bermain game online. Ya, benar-benar permasalahan yang sangat sepele. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sakit hati, sering diejek saat kalah main game online, pemuda di Malang nekat menurunkan kerja yang merupakan teman sekampungnya dengan Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di kota Malang, Jawa Timur, tepatnya di bengkel AC Family di Jalan Letjel S. Parman, Kecamatan Belimbing. Ada seorang remaja yang bekerja dengan tekun di bengkel tersebut. Remaja itu bernama Muhammad Imron atau yang akrab disapa dengan nama Imron. Pada saat itu Imron baru saja berusia 18 tahun. Usia di mana sebagian besar remaja masih sibuk menempuh pendidikan atau menikmati masa muda bersama teman sebaya. Namun berbeda dengan kebanyakan anak muda lain, Imron justru memilih untuk merantau dan bekerja demi membantu perekonomian keluarga yang berada di kampung. Imron berasal dari Dusun Gading, Desa Sidomulyo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, sebuah daerah yang masih dikelilingi sawah, tebu, dan udara pedesaan yang sejuk. Kehidupan di desanya serba sederhana, membuat Imron terbiasa untuk hidup hemat dan mandiri. Dengan berbekal keberanian dan tekad untuk memperbaiki nasib, dia akhirnya memutuskan untuk bekerja di bengkel AC yang bernama Bengkel AC Family, meskipun dia harus jauh dari keluarganya. Sehari-hari Imron bekerja sebagai cleaning service. Tugasnya merapikan bengkel, membersihkan alat-alat, dan membantu para teknisi. Meskipun kerjanya tergolong berat bagi remaja seusianya, namun Imron dikenal rajin dan disiplin, dan jarang untuk mengeluh. Dia tinggal di mes lantai 2 yang disediakan oleh bengkel tersebut bersama rekan kerjanya yang bernama Reddy Setio yang juga masih muda dan hanya terpaut beberapa tahun umurnya dari Imron. Sama dengan Imron, Reddy juga berasal dari desa yang sama, yaitu tepatnya dari Dusun Bali yang juga berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jabung. Keduanya sudah saling mengenal sejak di kampung, bahkan mereka berangkat merantau hampir bersamaan dengan semangat dan harapan yang sama, yaitu mencari penghidupan yang lebih baik di kota. Kedekatan itu membuat mereka tidak hanya sekedar teman kerja, tapi juga teman sekamar, teman makan, dan teman berbagi cerita. Hari-hari mereka di bengkel terasa memiliki rutinitas yang sama. Pagi diisi dengan bekerja, siang beristirahat sejenak, dan malam hari mereka biasanya bersantai sambil bermain game online menggunakan handphone masing-masing. Salah satu game online yang mereka sering mainkan adalah game online Mobile Legends yang menjadi hiburan utama bagi keduanya. Di sela canda dan tawa, sering sekali terdengar teriakan kemenangan atau umpatan kekalahan dari kamar kecil yang mereka tempati ketika mereka bermain game online tersebut. Namun sobat, kebersamaan yang awalnya penuh canda tawa perlahan-lahan mulai meregang. Diketahui bahwa Reddy lebih sering memenangkan game itu daripada Imron. Bahkan mereka juga kerap bermain sebagai tim. Akan tetapi bagi Reddy, Imron selalu kalah. Dan setiap kali Imron kalah, Reddy sering sekali menertawakannya dengan kata-kata kasar seperti matamu picek dan lain-lain. Kalimat-kalimat tersebut adalah ejekan dalam bahasa Jawa. Bagi sebagian orang, ucapan seperti itu mungkin terdengar sepele, hanya candaan di antara teman dekat. Tapi bagi Imron, ejekan itu menjadi luka perlahan yang menumpuk di dalam hatinya. Reddy yang memiliki sifat lebih terbuka dan spontan mungkin tidak menyadari bahwa ucapannya itu menyakiti hati sahabatnya. Sementara itu, Imron memilih diam dan menahan amarah. Dia berusaha menepis rasa sakit hati dengan menganggapnya hanya gurauan biasa.
Namun ejekan itu ternyata terus berulang. Hampir setiap kali mereka bermain dan tidak diketahui oleh Reddy, ternyata Imron diam-diam menyimpan dendam atas emosi yang semakin menumpuk. Dan benar saja, kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Emosi yang selama ini dipendam oleh Imron akhirnya meledak dan memicu tragedi yang mengubah hidup keduanya. Kejadian ini bermula pada hari Rabu tanggal 2 September 2020. Di saat itu seperti biasa, selepas bekerja seharian di bengkel, Imron dan Reddy menghabiskan waktu malam dengan bermain game online Mobile Legends. Mereka bermain di kamar mereka, yaitu yang berada di lantai 2 bengkel. Keduanya duduk berdampingan di atas kasur tipis dengan cahaya redup lampu kamar yang hanya menerangi sebagian ruangan. Suara permainan dan tawa sesekali terdengar memecah keheningan malam, namun malam itu suasana tidak lagi sama. Dalam sesi permainan, Imron kembali mengalami kekalahan, dan alih-alih berempati, Reddy justru mengejek Imron dan memakinya seperti biasa. Bagi Reddy, itu hanyalah candaan ringan seperti malam-malam sebelumnya. Namun bagi Imron, ejekan itu terdengar seperti pisau yang menusuk harga dirinya. Untuk pertama kali, Imron tidak tinggal diam. Dia membalas ejekan Reddy dengan nada yang tinggi. Adu mulut pun tidak terelakkan. Suara mereka meninggi disertai dengan kata-kata kasar yang saling terlontar. Emosi yang selama ini dipendam oleh Imron akhirnya meledak. Mereka saling menghina satu sama lain dan memaki satu sama lain hingga larut malam. Setelah pertengkaran tersebut, keduanya memilih diam. Tidak ada lagi percakapan, tidak ada lagi tawa, dan hanya ada suasana dingin dan hening. Di antara keduanya mereka tegang, dan malam pun berlalu dengan sunyi. Imron berbaring di sudut ranjang, menatap kosong ke langit-langit kamar. Ucapan Reddy terus terngiang di kepalanya. Rasa marah, sakit hati, dan dendam bercampur menjadi satu. Di dalam dirinya ada pergulatan antara keinginan untuk memaafkan dan dorongan amarah yang semakin sulit dikendalikan. Hingga keesokan harinya, tepatnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, sekitar pukul 7 pagi, amarah itu mencapai puncak. Reddy terlihat sedang duduk di kasur sambil memainkan handphone, masih asyik bermain game online sebelum memulai aktivitas kerja. Sementara itu, Imron berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan pandangan yang kosong. Tanpa banyak bicara, Imron berjalan turun ke lantai 1 bengkel. Dia menuju ke area kerja lalu mengambil sebuah palu besi yang biasa dia gunakan untuk memperbaiki mesin pendingin. Di saat itu tangannya gemetar, matanya merah, namun pikirannya sudah dikuasai oleh emosi. Dalam diam, dia naik kembali ke kamar dengan langkah yang berat. Setibanya di kamar, Imron melihat punggung Reddy yang membelakanginya. Lalu secara tiba-tiba, Imron pun mengayunkan palu tadi yang dia bawa dengan sangat keras ke arah ubun-ubun kepala Reddy dari belakang. Suara benturan logam padat dengan tulang tengkorak yang retak terdengar jelas di kamar itu. Reddy terkejut. Dia langsung melepaskan handphone yang sedang dia pegang, berusaha bangkit. Namun sebelum sempat bergerak, Imron kembali mengayunkan palunya ke bagian belakang kepala Reddy. Cairan merah menyembur deras, segar, mengalir dari kepalanya. Reddy pun berteriak pelan, lalu mengerang kesakitan. Dalam keadaan panik, Reddy sempat berusaha meraih pintu kamar untuk menyelamatkan diri. Tapi langkahnya terhenti karena tubuhnya tidak lagi kuat menahan rasa sakit. Dia terjatuh di lantai dengan cairan merah yang terus mengalir dari kepalanya. Namun amarah Imron belumlah padam. Dia kembali menghujamkan palu itu ke bahu kanan Reddy, membuat tubuh temannya itu semakin lemah. Dalam keadaan terengah-engah, Imron memastikan Reddy tidak lagi bergerak, lalu mengayunkan palu itu sekali lagi ke arah dada untuk memastikan Reddy benar-benar sudah tidak bernyawa. Dan setelah menyadari apa yang sudah dia lakukan, Imron pun terdiam. Tangannya gemetar hebat di depan tubuh Reddy yang sudah kaku, tergeletak dengan bersimbah cairan merah. Imron kemudian menutupi kepala Reddy dengan jaket yang tergeletak di dekat kasur, seolah dia tidak sanggup lagi menatap wajah temannya itu. Di dalam keadaan panik dan takut, Imron pun meninggalkan kamarnya begitu saja. Palu besi yang masih berlumuran cairan merah juga ditinggalkan di samping jasad Reddy. Imron bergegas turun dan keluar dari bengkel, menatap sekitarnya dengan gugup, memastikan tidak ada yang melihatnya. Dia lalu melarikan diri menuju ke kampung halamannya di Jabung, menumpangi angkutan kota atau yang biasa disebut dengan mikrolet. Sepanjang perjalanan pikirannya kacau. Bayangan wajah Reddy yang tergeletak mengenaskan terus menghantuinya. Sesampainya dia di wilayah Jabung, Imron tidak langsung pulang ke rumahnya. Dia memilih untuk bersembunyi di area persawahan dan ladang tebu, mencoba menenangkan diri meskipun rasa takut dan penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Namun di sisi lain, salah seorang rekan kerja Reddy datang ke lokasi bengkel. Pada saat itu, dia bingung karena biasanya Reddy dan Imron sudah berada di area bengkel, namun mereka tidak terlihat. Lalu rekan kerjanya ini pun menuju ke kamar Reddy dan Imron. Awalnya, dia sempat mengetuk dan memanggil nama keduanya. Akan tetapi, tidak ada yang menyahut. Kemudian dia pun mencoba membuka pintu kamar itu, yang mana ternyata tidak dikunci.
Ketika mencoba masuk, dia pun melihat ada seseorang di dalam kondisi terlentang dengan jaket yang menutupi kepala. Dia mengira apa mungkin itu adalah Reddy atau Imron yang sedang tertidur. Namun ketika dia mencoba melihat dengan lebih jelas dan teliti, ternyata orang itu adalah Reddy. Dia pun memanggil-manggil namanya, namun tidak membalas. Lalu dia membuka jaket itu dan mendapati banyak cairan merah yang berada di kepalanya. Dia kaget dan langsung melaporkan temuannya kepada pihak kepolisian. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian pun datang ke lokasi, langsung melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil dari olah TKP, ditemukan sebuah palu besi yang berlumuran cairan merah yang memperkuat dugaan adanya aksi penganiayaan terhadap korban. Pada saat itu, pihak kepolisian mencurigai salah satu karyawan bengkel AC, yaitu Imron, yang mana dia menghilang sampai jasad Reddy ditemukan. Pihak kepolisian juga melakukan pemeriksaan, yaitu sidik jari yang berada pada gagang palu. Hasilnya mengarah langsung kepada Imron. Dan akhirnya, pihak kepolisian pun melakukan pengejaran ke berbagai lokasi, termasuk ke wilayah asal Imron, yaitu di daerah Jabung, Kabupaten Malang. Singkat cerita, hingga sekitar 36 jam setelah ditemukannya jasad Reddy, akhirnya penyelidikan pun dilakukan oleh pihak kepolisian dan membuahkan hasil. Imron berhasil ditemukan lalu ditangkap tanpa perlawanan di area persawahan dan ladang tebu di sekitar desa Sidomulyo, Kecamatan Jabung. Saat dia diamankan, Imron tampak lemas dan kebingungan. Dia kemudian dibawa ke Polresta Malang Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam pemeriksaan tersebut, Imron mengakui seluruh perbuatannya dan dia menjelaskan bahwa tindakannya dilakukan karena rasa sakit hati yang dipendam cukup lama akibat sering diejek oleh Reddy setiap kali kalah bermain game online. Di hadapan para penyidik, Imron menjelaskan bahwa awalnya dia tidak berniat ingin menghabisi Reddy. Namun setelah perdebatan dan ejekan yang terus-menerus dia terima, amarahnya memuncak dan dia mengaku sudah tidak bisa lagi menahan emosi. Hingga akhirnya mengambil sebuah palu dan menghabisi Reddy saat ada kesempatan. Dia juga mengatakan bahwa setelah melakukan aksinya, dia panik dan ketakutan. Dia menyesal. Dia memilih untuk melarikan diri ke kampung halamannya. Sementara itu sebelumnya, jenazah dari Reddy sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, Kota Malang untuk kemudian dilakukan otopsi oleh tim forensik. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa Reddy mengalami luka parah di bagian kepala belakang, ubun-ubun, bahu, dan dada. Luka tersebut menyebabkan keluarnya cairan merah dalam jumlah yang sangat banyak yang mengakibatkan korban kehilangan banyak cairan merah dan meninggal dunia di tempat. Luka di kepala menunjukkan adanya hantaman benda tumpul berulang kali yang sesuai dengan temuan alat bukti. Pihak keluarga juga menerima kabar tentang kejadian ini. Mereka langsung berangkat dari kampung halaman di Jabung menuju ke Malang. Mereka tidak kuasa menahan tangis saat melihat jenazah anak mereka di rumah sakit. Sang ibu terutama terus menangis histeris sambil memeluk tubuh anaknya yang sudah terbujur kaku. Suasana menyedihkan menyelimuti ruang jenazah saat keluarga dan beberapa rekan kerja Reddy datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Setelah proses otopsi selesai, jenazah Reddy diserahkan kepada pihak keluarga dan dipulangkan ke rumah duka di Dusun Bali, Desa Sidomulyo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Setibanya di rumah duka, ratusan warga dan tetangga turut menyambut kedatangan jenazah. Hingga jasad Reddy dimakamkan, suasana duka masih menyelimuti pihak keluarga. Banyak warga yang mengaku tidak percaya bahwa Reddy, pemuda yang dikenal sopan dan ramah, harus tewas dengan cara yang begitu tragis di tangan teman sekamarnya sendiri. Sementara itu, Imron pun ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Lalu, pada 22 Maret tahun 2021, Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan vonis 13 tahun penjara terhadap Imron karena mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan dia. Di antaranya, usia Imron yang masih muda, sikap kooperatif selama proses hukum, serta pengakuan dan penyesalan yang mendalam. Meskipun demikian, bagi keluarga Reddy, hukuman tersebut tidak sebanding dengan kehilangan yang mereka rasakan. Sejak kepergian Reddy, suasana rumah mereka jadi berubah menjadi muram. Duka mendalam itu begitu cepat, sehingga sebelumnya ibu kandung dari Reddy dikabarkan meninggal dunia sebelum genap 100 hari setelah pemakaman Reddy karena dia tidak mampu menahan kesedihan atas kepergian anaknya. Ya, sang ibu meninggal karena depresi, kehilangan anaknya. Bagi pihak keluarga, kehilangan dua orang terkasih dalam waktu berdekatan menjadi luka yang amat terdalam. Itu dia sobat, kisah dari Reddy yang dihabisi oleh teman dekatnya sendiri yang bernama Imron hanya karena masalah sepele akibat ejek-ejekan saat bermain Mobile Legends. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian
Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.